Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Endang Putri Ayu dengan nomor mahasiswa B118-014. Saya Lega Putri Salju dengan nomor NIM B118-016, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, sekarang kita udah semester 4 nih. Jadi di semester ini kita ketemu yang namanya mata kuliah Hukum Laut Internasional. Nah, pada Hukum Laut Internasional ini salah satu materi yang kita bahas yaitu tentang pembagian wilayah laut atau yang biasa kita kenal dengan zona maritim. Buat teman-teman yang penasaran dengan penjelasannya, yuk ikutin videonya. Indonesia sangat berperan penting dalam mewujudkan Konvensi PBB tentang hukum laut yang biasa kita kenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa disingkat dengan UNCLOS yang telah ditetapkan pada tahun 1982. Dan pada saat ini UNCLOS telah diratifikasi oleh 168 negara per November tahun 2017, di mana negara-negara tersebut telah mengakui UNCLOS sebagai undang-undang di negaranya. Nah, pada konvensi ini, ketentuan yang harus ditaati setiap negara yaitu 1. Garis pangkal. Garis pangkal merupakan pertemuan antara air laut dengan daratan ketika surut. Nah, itu artinya bahwa air yang berada di dalam garis pangkal merupakan perairan pedalaman, di mana perairan pedalaman itu sendiri contohnya seperti danau, teluk, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, suatu negara harus menentukan laut teritorialnya. Buat teman-teman ketahui bahwa suatu negara mengukur laut teritorialnya yaitu sejauh 12 mil diukur dari garis pangkal. Nah, buat teman-teman ketahui juga bahwa 1 mil laut sama dengan 1852 meter. Nah, kemudian di laut teritorial yang berlaku adalah kedaulatan penuh atau sovereignty. Nah, kedaulatan penuh itu sendiri artinya bahwa suatu negara tidak hanya menguasai sumber daya alam yang ada di laut saja, tetapi juga ruang angkasa yang ada di atasnya dan termasuk juga dasar laut yang ada di bawah lautan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, zona tambahan. Zona tambahan ini jaraknya adalah 24 mil diukur dari garis pangkal. Jadi, di zona ini negara hanya berhak menguasai air laut dan sumber daya di dalamnya saja. Nah, lalu selanjutnya yang keempat yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, suatu negara berhak menarik kawasan zona ekonomi eksklusifnya yaitu sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal. Nah, pada zona ekonomi eksklusif ini disebut kewenangan suatu negara maksimal terhadap air lautnya. Nah, artinya bahwa suatu negara berwenang untuk memanfaatkan air laut tersebut sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal. Nah, di luar itu disebut dengan laut bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun dan dapat dimanfaatkan oleh negara manapun. Perlu diingat bahwa zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif
memang diukur dari garis pangkal. Namun, berlakunya zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif yaitu diukur dari garis terluar laut teritorial. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya zona tambahan berada dalam kawasan zona ekonomi eksklusif. Lalu kenapa sih kita harus menentukan zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif? Yang perlu teman-teman ketahui di sini yaitu bahwa aturan yang berlaku dalam zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif pada suatu negara itu berbeda. Lalu yang kelima, landasan kontinen. Landasan kontinen ini tidak ditentukan terbangnya dengan jarak tertentu dari garis pangkal. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, jika di laut teritorial yang berlaku adalah kedaulatan penuh, namun di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang berlaku adalah hak berdaulat suatu negara. Maknanya bahwa negara tidak sepenuhnya menguasai kawasan laut tersebut, tetapi suatu negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Nah, teman-teman, segitu dulu bahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan teman-teman tentang hukum laut internasional. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah!